Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar nih hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Cece Pani ini semangat sekali kayaknya. Iya, Cek. Kenapa, Harus Cek? dong. Kenapa? Karena hari ini hari Sabtu, Cek. Hari Sabtu, ada apa Cece hari Sabtu? Hari Sabtu itu kita sekolah minggu. Oh yeay. Cece sudah semangat. Adik-adik juga pasti semangat dong. Iya. Ayo kita bangkit berdiri ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini. Musik. Ada satu sobatku yang setia, yang tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu sendirian. Dia selalu menemani diriku. Sekali lagi adik-adik. Ada satu sobatku, siapa? Yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dari awal ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa deh? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Halo adik-adik, masih semangat kan adik-adik? Masih Cek. Masih, kok jawabnya lesu sih? Masih semangat nggak? Masih Cek. Masih, Masih. masih. Kalau masih, kita bangkit berdiri dong. Kita mau nyanyi, kita mau semangat. Yuk, Ya. ayo adik-adik. Tepuk
adik-adik, kita tadi sudah menyanyi, melompat, bersukaria untuk Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman, kita mau angkat lagu ini dulu ya adik-adik. Lipat tangan dan tutup mata, kita angkat pujian ini. Terima kasih. Biarlah kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami duduk diam Tuhan, mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Cece Koko pembina kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa. Katakan amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Nah, hari ini Koko mau cerita tentang keluarga. Nah, waktu Allah mau mengutus Tuhan Yesus ke dunia untuk menjadi juru selamat kita, nah Allah menyiapkan sebuah keluarga untuk Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus lahir dari bayi dulu kan, jadi baru menjadi dewasa. Nah, ketika Yesus mau dilahirkan, Allah menyiapkan sebuah keluarga buat Tuhan Yesus, buat menolong dia dari bayi, mengurus dia, membesarkan dia sampai dia dewasa. Nah, keluarga terdiri dari mama, papa, dan orang-orang lain, saudara-saudara yang lain. Nah, kita akan saksikan video ini, kita akan lihat bagaimana sih Allah menyiapkan sebuah keluarga yang baik buat Tuhan Yesus. Kita nonton sama-sama. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya
adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, kita sudah nonton tadi. Koko kasih judul ya, hari ini adalah Mencintai Tuhan Yesus. Yang pertama, Allah menyiapkan sebuah keluarga untuk Tuhan Yesus. Nah, kita sudah lihat sama-sama bagaimana Allah mengutus malaikat Gabriel untuk mencari seorang perawan untuk melahirkan, untuk mengandung Tuhan Yesus. Nah, ditemukanlah bernama Maria. Maria ini berkata, bagaimana mungkin, aku kan belum bersuami. Nah, tapi malaikat berkata, bayi yang akan kau kandung adalah dari Roh Kudus. Nah, sudah bertemu nih mamanya untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat sama-sama. Nah, waktu itu dia lagi bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini karena tahu Maria hamil, dia takut nih, dia mau lari, mau tinggalin Maria sendirian. Tetapi malaikat Gabriel datang ke dalam mimpinya Yusuf. Nah, mimpinya Yusuf, malaikat Gabriel berkata, jangan takut, ambillah Maria karena bayi yang dikandungnya dari Roh Kudus dan itu akan disebut anak Allah. Nah, ini malaikat menyiapkan seorang ayah buat Tuhan Yesus. Buat apa sih Allah menyiapkan ayah dan ibu buat Tuhan Yesus? Kita lihat ya. Nah, saat Yesus bayi, orang tuanya repot nih. Maria dan Yusuf makan makanan bergizi ya, menjaga kandungannya supaya Maria jangan jatuh. Dan ketika mau lahiran, mau siapin tempatnya, mau siapin bajunya, minumnya, makanannya, dan semuanya disiapin oleh orang tuanya Tuhan Yesus. Nah, nggak mungkin kan Tuhan Yesus bayi bisa minum sendiri, bisa jalan sendiri, itu tidak mungkin. Nah, dari setiap orang yang lahir di dunia membutuhkan keluarga untuk mengasuhnya. Bukan cuma dari bayi, tapi juga saat Yesus menjadi anak-anak, waktu 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, Tuhan Yesus pun membutuhkan orang tua untuk menjaga dia, untuk mengasuhnya, untuk memberi makan sampai Tuhan Yesus menjadi dewasa. Nah, kalau Allah telah menyiapkan keluarga buat Tuhan Yesus, nah Allah pun juga menyiapkan keluarga bagi kita.
setiap kita juga lahir dari mama, ada papa, walaupun mungkin ada yang sudah meninggal, tapi ada yang mengasuh kita, mungkin dari kakek, nenek, atau paman, atau tante yang mengasuh kita. Nah, Allah mau kita mengasihi Yesus. Nah, tuh Allah di surga mau kita anak-anak sekolah minggu mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kan lagi di surga nih sekarang. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu kita anak-anak mengasihi keluarga kita. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat ya, ada 4 cara. Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mendengarkan nasihat. Nah, di sini ada 2 gambar. Nah, ini ada mama papanya lagi nasihatin orang anak. Nah, anak yang pertama dengerin ya. Nah, yang kedua, mamanya lagi nasihatin seorang anak juga nih. Tapi anaknya dengan muka masam ya, dia cuek, dia acuh. Nah, kita yang mana? Kalau orang tua nasihatin, kita mau dengerin atau gambar pertama, atau kita yang gambar kedua, yang cuek, yang bete, yang masa bodoh. Nah, yang mana? Nah, ketika orang tua menasihati kita biarlah mendengerin. Nggak boleh masak bodoh ya. Pertama, mengasihi keluarga yaitu dengan cara mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua, berbicara yang sopan. Nah, ini ada 2 gambar juga ya. Satunya dia ngomongnya dengan senyum, dengan lembut, dengan orang tuanya ya. Nah, satunya nih teriak-teriak nih sampai mamanya tuh sebel, mamanya pusing lihat ini anak. Nah, siapa di sini kalau pengen sesuatu ngomongnya dengan sopan? Ma, boleh nggak aku main HP? Ma, boleh nggak aku beli boneka, beli makanan? Nah, kalau nggak boleh ya juga nggak boleh marah. Atau yang kedua, kalau mau minta sesuatu marah-marah, mau minta sesuatu ngamuk-ngamuk, nangis-nangis sampai dikabulin. Nah, misalnya mau beli baju baru atau beli sepatu baru, nggak dikasih, nangis terus sampai marah-marah sampai mamanya pusing gitu. Nah, yang kedua, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh seperti itu, tapi bicara yang sopan. Ada orang yang lebih tua, bukan cuma ada mama papa, tapi juga kepada kakek nenek, paman, guru, cece atau kokoh, sama adik di rumah. Nah, yang ketiga, membantu orang tua. Nah, orang tua kan sudah mengasih makan, masakin makanan, beri minuman, susu, buatin susu, membayar uang sekolah, nganter jemput sekolah, membantu PR, membantu pelajaran, menyiapkan pakaian, menggosok, menyetrika, menyuci, membersihkan tempat tidur. Banyak yang orang tua lakukan buat kita. Tanpa kita sadari, orang tua capek, keringat, keluar uang untuk membesarkan kita dari kita bayi sampai kita TK, SD, mungkin nanti SMP, SMA, sampai kita kuliah. Nah, banyak orang tua yang mengeluarkan uang, tenaga, pikiran untuk membesarkan kita anak-anak. Nah, tidak ada salahnya, bahkan harus kita di rumah membantu orang tua. Nah, gambar pertama nih, dia ambilin minum buat mama papanya. Nah, yang kedua, lihat ya adiknya lagi belajar, nah, kokonya lagi bantu bersih-bersih di rumah. Nah, kadang kalau orang tua minta tolong mengambilkan pakaian atau mengangkat jemuran atau menyapu, kita kadang memang malas ya. Males mama baik lah. Tapi kita belajar untuk membantu orang tua di rumah, misal nyapu, mengambilin sesuatu. Nah, ini kan suka ribut kalau nggak mau nih. Tapi karena orang tua udah capek, udah banyak membantu kita membesarkan anak, kita sebagai anak harus membantu orang tua di rumah. Nah, yang keempat, nah, kita mengasihi saudara dan teman. Nah, ini gambar pertama ya, lagi main bersama-sama. Nah, kalau kita ada mainan, biasanya kalau sama teman, sama saudara suka ribut karena berebut mainan, berebut makanan.
kadang rebut HP, TV, nah kan, pakaian, suka ribut. Tapi kita nggak boleh, harus main sama-sama. Kalau ada satu barangnya kita harus gantian. Nah kalau kita sama saudara di rumah ribut, mama papa pasti pusing, mama papa pun akhirnya ribut. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh, kita harus mengasihi saudara dan teman. Seperti gambar kedua nih, nah dia sayang sama cecenya, nah cecenya sayang sama adiknya. Nah kita mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, kita boleh mengasihi saudara kita, teman. Nah, kalau kita mengasihi saudara kita, mama papa juga senang di rumah, atau kakek nenek juga senang akhirnya. Jadi ada 4 cara untuk kita mengasihi Tuhan. Yang pertama tadi apa? Mendengarkan nasihat. Kalau mama papa atau kakek nenek paman, orang yang lebih tua menasihati kita, kita harus dengerin. Tidak boleh masa bodoh, cuek, atau lagi marah-marah, di ngomongin malah dia marah-marah. Yang kedua, berbicara yang sopan. Tidak boleh kita teriak-teriak, marah-marah, ngamuk-ngamuk ya. Yang ketiga, kita membantu orang tua. Kita nggak boleh males, kaki, tangan kita harus ringan tangan, yaitu apa yang kita bisa bantu ke mama, ke papa, kita bantu. Nah yang keempat, jangan suka berbala, berkelahi, ribut dengan saudara ataupun dengan teman-teman yang lain. Nah sebagai kesimpulan ayat kita hari ini, Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sekali lagi ya, Koko bacain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Nah, berarti ini adalah perintah, bukan harus ya, suatu keharusan. Seperti ada janjinya yaitu supaya kamu anak-anak Tuhan berbahagia dan panjang umur di bumi. Siapa mau berbahagia di sini? Siapa mau senang hidupnya di bumi? Siapa yang mau panjang umurnya? Kalau mau, syaratnya yaitu hormati ayahmu dan ibumu, hormati orang yang lebih tua dari kamu, kakekmu, nenekmu, paman, cece, hormati. Nah kalau mau pendek umur, mau cepet mati, siapa sih mau cepet mati? Nah lawanlah papamu, lawanlah mamamu, lawanlah orang yang lebih tua, mau cepet mati atau hidupnya nggak berbahagia. Nah kita apalinnya ayat ini, Efesus 6 ayat 2, hormati ayah dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, nah kita hari ini udah belajar bagaimana Allah menyiapkan sebuah keluarga untuk Tuhan Yesus, dan Allah pun menyiapkan keluarga buat kita. Bila kita boleh mengasihi orang tua kita, mengasihi keluarga kita. Kita berdoa ya. Nah, Tuhan Yesus, terima kasih buat keluarga yang Tuhan siapkan buat kami, biar kami boleh belajar mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara kami dan teman kami, Tuhan Yesus, sehingga kami pun boleh berbahagia di bumi ini dan panjang umur kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.